Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa dalam kondisi yang luar biasa pagi ini, sehat walafiat, bisa memenuhi undangan kami, dan yang paling penting kita dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita bersama, teladan kita bersama, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul hisab nanti. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami pertama ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda, atas waktu yang diluangkan untuk memenuhi undangan kami dalam acara Q&A keempat 10 Juni 2023. Acara ini nanti insya Allah sangat penting untuk menyiapkan diri kita ke depan tahun ajaran baru dan selanjutnya insya Allah nanti akan disampaikan hari ini. Saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk menyampaikan susunan acara kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga doa, yang keempat acara puncak kita yaitu sosialisasi tentang optimalisasi pembelajaran berbasis e-learning. Yang kelima nanti tanya jawab dan penutup. Agar acara ini penuh keberkahan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah acara tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Zia. Ananda Zia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Al-Baqarah 164. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Zea dan Ananda Haifa yang sudah menyampaikan tilawah dan sari tilawah. Sangat luar biasa pagi ini. Selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Irsyad. Kepada Ustadz Irsyad kami persilahkan.
Baik, terima kasih Ustaz Alek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah SWT, mari mengawali kegiatan IN ini kita bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan Allah meridhoi langkah kita. Kita tundukkan hati dan pikiran, kita seraya beristighfar kepada Allah Taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana lana dzunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbal. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Irsyad yang sudah memimpin kita semua untuk berdoa. Ayah bunda, dua hal tadi, berdoa dan tilawah atau membaca Al-Quran, kami biasakan di sekolah. Setiap sebelum melakukan aktivitas, kami biasakan anak-anak untuk mengingat Allah dengan cara demikian. Biasanya kami anak-anak melakukannya sendiri di sekolah, tetapi hari ini kita berdua berkolaborasi. Ayah bersama kami para pendamping di sekolah menunjukkan contoh bahwa mengawali sesuatu dengan mengingat Allah, yaitu membaca Al-Quran dan berdoa. Semoga yang kita lakukan hari ini memberi teladan ke anak-anak, menginspirasi anak-anak agar melakukannya seperti itu, mengawali sesuatu dengan berdoa dan mengingat Allah, sampai nanti ketika anak-anak dewasa, sampai anak-anak ketika besar, sehingga mereka tetap mendapat keberkahan dari Allah dari setiap yang dilakukannya. Selanjutnya, pemaparan materi, sosialisasi, penguatan, pembelajaran berbasis e-learning yang akan disampaikan oleh Ustadz Gatot Bambang Sutrisno. Sebelum ke Ustadz Gatot Bambang Sutrisno, kami ada kalimat bagus tentang pembelajaran ke anak-anak. Ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Kalimat ini sangat cocok untuk
menjadi inspirasi kita ketika kita mendampingi anak-anak. Anak-anak sudah tumbuh dengan baik sesuai dengan perkembangannya. Kita mendampinginya agar tidak jauh dari yang seharusnya gitu. Bukan memaksakan apa yang sudah dulu kita pelajari, apa yang sudah kita dalami ketika kecil, tetapi anak-anak kita tuntun untuk mempelajari sesuatu sesuai dengan zamannya sekarang, yaitu zaman anak-anak yang insya Allah nanti akan digunakan oleh anak-anak ke depannya. Dan untuk menguatkan ini nanti Ustadz Gatot Bambang Sutrisno akan memaparkan apa yang akan dilakukan SD Al-Hikmah. Kepada Ustadz Gatot Bambang Sutrisno kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Ustadz Ustadzah tim guru kelas 4 SD Al-Hikmah Surabaya, kemudian yang senantiasa kami hormati Bapak Ibu wali murid SD Al-Hikmah Surabaya kelas 4, dan yang Ustadz banggakan ya, anak-anak yang tadi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga acara pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah senantiasa memberikan inspirasi, menyiapkan umat-umat terbaiknya, sehingga nanti pada akhirnya anak-anak kita menjadi generasi-generasi Islam yang sukses di masa depannya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, perkenanlah kami mewakili dari manajemen SD Al-Hikmah untuk memberikan paparan bagaimana pembelajaran di SD di tahun pelajaran 2023-2024 yang akan datang. Untuk itu, kami akan menyajikan gambaran apa saja yang akan kami buat, yang akan kami rancang untuk mendampingi anak-anak kita, sehingga mereka ketika belajar di sekolah mendapatkan pembelajaran yang optimal, pembelajaran yang baik, ilmu yang baik, sehingga kelak bermanfaat untuk ananda semuanya di kehidupan mereka yang akan datang. Untuk itu, mohon di-share PPT-nya, Ustadz Ahmad. Bapak Ibu sudah tampak di layar panjenengan? Ampun, alhamdulillah. Bapak Ibu, sebagaimana disinggung tadi oleh Ustadz Alek, bahwasanya perkembangan teknologi, perkembangan iptek itu sangatlah luar biasa. Dari hari ke hari, bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin pesat, dan itu kita rasakan. Bapak Ibu semuanya yang kami banggakan, kita sebagai insan-insan yang berkecimpung di dunia pendidikan tentunya harus senantiasa beradaptasi terhadap perubahan, khususnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dengan mengikuti perkembangan itu, maka kita bisa memberikan bekal yang terbaik untuk kehidupan anak-anak kita. Di dunia pendidikan tentunya
Dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, teknologi pendidikan, maka akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak dengan cara-cara yang baru. Akan membuat pengalaman belajar lebih menyenangkan. Akan membuat interaksi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas akan lebih menarik. Sehingga hal ini akan memperkuat pemahaman anak-anak terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru, disampaikan oleh ustadz-ustadzah di dalam kelas. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan dan membangun motivasi belajar pada anak-anak. Ini secara umum gambaran dari tujuan pembelajaran di SD Al-Hikmah tahun pelajaran 2023-2024. Next, Ustadz. Bapak Ibu yang kami banggakan, insya Allah konsep yang kami berikan pada kurikulum di SD Al-Hikmah tentunya yang paling utama, yaitu tetap mempertimbangkan bahwa pendidikan anak-anak sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya di sini bisa diartikan bahwa kami tetap mengawal pemenuhan tugas perkembangan psikologis usia anak-anak. Baik itu perkembangan usia prabalik sampai dengan mereka ketika memasuki usia balik. Di sini kami tetap menekankan pada aspek-aspek ibadah anak-anak, aspek-aspek sosial anak-anak, komunikasi anak-anak. Sehingga ketika anak-anak pada usia balik, kami juga membekali lebih bagaimana masa balik anak-anak ini bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, konsep kurikulum SD Al-Hikmah dirancang juga untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di masa depan. Yang tadi sedikit kami ulas bahwasanya perkembangan yang cukup luar biasa di teknologi informasi, teknologi pendidikan sangat besar. Sehingga di sini kami berupaya seoptimal mungkin memberikan yang terbaik, bekal yang terbaik untuk anak-anak. Sehingga anak-anak dapat beradaptasi dengan baik, beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan yang ada. Di sini kami menerapkan konsep kurikulum diantaranya di bidang kompetensi, termasuk materi, proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Yang ketiga, alhamdulillah sebagai sarana pendukung pembelajaran di SD Al-Hikmah, yaitu digital learning yang digunakan sesuai kebutuhan dan aman. Dan ini sudah dilaksanakan oleh anak-anak di mana pembelajaran berpusat di modul yang ada di e-learning sekolahku yang sudah disiapkan oleh ustadz-ustadzah semuanya sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik, belajar dengan lebih menarik, dan motivasi belajarnya terbangun dengan baik. Sesuai kebutuhan dan aman di sini bisa diartikan bahwasannya bisa memenuhi prinsip proses dan materi pembelajaran secara up to date. Yang kedua, aman. Di sini proses pembelajaran tetap mempertimbangkan imunitas, ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita teliti lebih lanjut, itu kita bangun. Yang kedua adalah mengoptimalkan hands-on activities. Jadi pembelajaran yang ada kita susun tetap memperhatikan aspek-aspek kegiatan fisik anak-anak, kegiatan motorik anak-anak,
Dan yang ketiga, tentunya proses pembelajaran tetap mempertimbangkan ergonomis anak-anak, yaitu disesuaikan dengan lingkungan tumbuh kembang anak, sehingga ketika anak-anak belajar di SD Al-Hikmah tetap merasa nyaman. Akhirnya di pembelajaran itu bisa berlangsung secara optimal. Next, Ustaz. Bapak, Ibu yang kami banggakan, yang kami hormati, untuk kompetensi apa yang akan kita ajarkan pada anak-anak di tahun depan, meliputi terus ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Di sini kompetensi sikap kita tetap fokus, concern pada bagaimana anak-anak ini memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik, memiliki kemampuan untuk percaya diri yang baik, yang tercermin dalam akhlak. Bagaimana kita siapkan anak-anak ini memiliki akhlak yang baik kepada Allah SWT, akhlak yang baik kepada orang tua, sesama, kepada diri sendiri, lingkungan, dan akhlak yang baik terhadap ilmu. Dan ini sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua adalah aspek pengetahuan. Kalau di kami, aspek pengetahuan ini ada di KI 3, Bapak Ibu sekalian, di mana anak-anak bisa memiliki pengetahuan baik itu yang bersifat disipliner maupun interdisipliner. Baik anak-anak ini menguasai konsep secara materi dalam bidang studinya masing-masing, termasuk anak-anak ini bisa menguasai hal-hal yang bersifat antar bidang studi secara interdisipliner. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang kami hormati, tentunya di aspek pengetahuan ini anak-anak kita kembangkan pengetahuannya melalui 3 hal, yaitu bagaimana pengetahuan itu kita bangun dari mulai pengetahuan yang bersifat faktual, kemampuan yang bersifat konseptual, dan yang terakhir adalah prosedural. Kita bangun pengetahuan anak-anak secara faktual. Di sini bisa diartikan bahwa anak-anak memiliki pengetahuan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Biasanya ini dengan secara mudahnya pertanyaan-pertanyaan bisa diawali dengan apa, bisa diawali dengan siapa, dan mungkin bisa ditambahkan dengan pengetahuan pertanyaan yang diawali dengan di mana, sehingga membutuhkan jawaban-jawaban yang relatif sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian pengetahuan yang bersifat konseptual. Di sini anak-anak kita bimbing untuk bagaimana menentukan, memahami konsep-konsep dasar yang kita ajarkan. Misalnya tentang bagaimana proses terjadinya fenomena alam, misalnya gravitasi. Nah, secara konsep anak-anak kita bekali pengetahuan tersebut. Termasuk yang terakhir adalah konsep pengetahuan tentang prosedural. Jadi di sini diartikan bahwa anak-anak secara prosedur melewati hal-hal yang kita, langkah-langkah pengerjaan yang kita bimbing, sehingga anak-anak bisa menghasilkan karya yang baik. Nah, ruang lingkup ilmu pengetahuan untuk di tingkat SD yang paling utama adalah bagaimana kemampuan berbahasa anak-anak. Ya, kemampuan berbahasa anak-anak. Yang ini nanti bisa diaplikasikan di tema maupun di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga
Yang kita bekalkan pada anak-anak adalah bagaimana anak-anak memiliki keterampilan yang baik. Keterampilan baik itu bersifat keterampilan pola pikir, yaitu mengingat, memahami, serta menerapkan, termasuk juga keterampilan tindak, bagaimana dia bisa meniru, mengurai, merangkai, dan lain-lainnya. Nah, gabungan dari keterampilan pikir dan tindak ini, harapan kami yang utama di sini adalah terbentuknya kemampuan anak untuk bisa belajar secara mandiri dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dipelajari nantinya. Selanjutnya, Ustaz. Proses pembelajaran yang kami siapkan untuk bekal anak-anak di pelajaran 2023-2024 adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Nah, di sini kita sangat menyadari, Bapak Ibu mungkin merasakan bahwasanya ada pergeseran paradigma pembelajaran. Dari zaman dulu kita mungkin proses pembelajarannya masih terbatas di dalam kelas, terbatas tembok, terbatas ruangan. Tetapi kemudian sumber belajar pada waktu kita dulu mungkin hanya sumber belajar masih terbatas pada kemampuan guru dan buku. Kemudian jam pelajaran yang ada di dalam kelas. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, maka semuanya itu kita rasakan mengalami pergeseran. Setidaknya ada 6 pergeseran yang ada dalam proses pembelajaran, yaitu anytime, bisa, waktu kapan saja, waktu di mana saja, dengan siapa saja, dengan alat apa saja, dengan media apa saja, dan termasuk yang terakhir dengan perangkat apa saja. Teknologi masa depan yang sekarang ini terus bergulir, yang dirasa awalnya lokasi pembelajaran hanya di dalam kelas, itu sekarang bisa di mana saja. Bisa dengan siapa saja, dengan berbagai sumber, dan bisa dilaksanakan kapan saja. Nah, itu dampak yang kita rasakan sampai dengan periode sekarang. Dan ini akan terus berlanjut semakin cepat di era pendidikan anak-anak di masa depan. Dan alhamdulillah di sekolah kita melalui perkembangan LMS atau LJMS, yaitu e-sekolahku, di e-learning itu kita sudah mewadahi hal ini, sehingga anak-anak dalam proses belajarnya sudah bisa terbebas dari ruang kelas, bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Sehingga pada akhirnya proses paradigma pembelajaran itu anak-anak bisa dikatakan merdeka secara lokasi, merdeka secara waktu, tidak dibatasi oleh kelas atau borderless classroom. Itu gambaran yang kita berupaya sedikit demi sedikit memenuhi kebutuhan proses pembelajaran pada anak-anak kita di masa depan mereka. Selanjutnya, Ustaz. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memenuhi, mendampingi kebutuhan anak-anak kita bersama, tentunya proses pendampingan, segitiga pendampingan ini sangat perlu kita optimalkan. Di sini kami sangat membutuhkan pendampingan, kerjasama, dan bersinergi dengan orang tua,
Di sini ada tiga aspek, yaitu dari guru, dari orang tua, dan dari siswa. Proses pembelajaran ke depan ini bisa kita kembangkan dari siswa untuk siswa, dari guru untuk guru, dari guru untuk siswa, dari guru untuk orang tua, termasuk juga dari orang tua untuk orang tua, dan orang tua untuk siswa. Di segitiga tersebut bisa disimpulkan bahwasannya proses edukasi, proses pembelajaran itu adalah untuk kita semuanya. Di sekolah menyediakan modul. Kemudian modul itu bisa juga dipelajari di rumah. Modul itu juga bisa dioptimalkan lagi dengan tim guru-guru kami. Orang tua juga bisa berkomunikasi, bersinergi dengan guru. Termasuk kami selaku guru juga bisa bekerja sama dengan orang tua dan dalam hal ini untuk menunjang pendidikan anak-anak ke depan, termasuk peningkatan kompetensi kami. Karena ada beberapa orang tua yang di kegiatan-kegiatan tahun ajaran 2022-2023 ini yang memberikan inspirasi bagi kami, memberikan pencerahan bagi kami untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pendidikan, memberikan pencerahan atau memberikan motivasi bagi kami, sehingga kerjasama yang sudah terbentuk itu akan senantiasa kita perkuat untuk tahun ajaran ke depan, di tahun ajaran 2023-2024 yang akan datang. Untuk itulah ke depan kami juga terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan kerjasama untuk mendampingi anak-anak kita, baik itu dari segi optimalisasi kerjasama orang tua dan kerjasama dengan siswa agar optimalisasi pembelajaran pada anak-anak itu bisa menjadikan anak kita mendapatkan ilmu yang terbaik dan bekal yang terbaik untuk masa depannya. Next, Ustadz. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan proses pembelajaran? Bapak Ibu yang kami hormati, di proses pembelajaran ini tentunya kita tetap mengedepankan adanya interaksi guru dan siswa. Tidak semata-mata interaksi itu hanya terjadi antara anak dan alat, antara anak dengan perangkat, atau antara anak dengan modul yang kita siapkan. Tentunya interaksi secara fisik guru dan siswa untuk memberikan materi kepada materi-materi yang berhubungan dengan akhlak dan lain-lain itu tetap menjadi prioritas kami. Sehingga di proses pembelajaran ke depan tetap kita upayakan circle time ini bisa terjalin antara guru dan siswa. Yang kedua, tetap kita mengedepankan bagaimana anak-anak ini memiliki tumbuh kembang yang baik dalam aktivitas fisiknya, sehingga kita mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak, bagaimana anak-anak bisa beraktivitas dengan baik. Yang ketiga adalah proses pembelajaran ini kita kembangkan terus, yaitu berbasis modul pembelajaran, di mana pada aspek ini anak-anak bisa mengakses di luar waktu pembelajaran yang ada, bisa kapan saja dan di mana saja mereka inginkan untuk belajar berdasarkan modul yang sudah kita siapkan di e-learning sekolah. Yang keempat
tentunya dalam proses pembelajaran ini kita tetap memanfaatkan buku tulis secara profesional, proporsional untuk tetap membangun bagaimana motorik halus anak-anak. Motorik anak-anak tetap berjalan dengan baik, tetap ada budaya mandiri dan dalam rangka manajemen belajar anak-anak. Sehingga pada pembelajaran ke depan, anak-anak juga tetap ada pemanfaatan buku tulis untuk mengawal kebutuhan anak-anak. Misalnya dalam pembelajaran bahasa, kemudian dalam pembelajaran yang lainnya, keterampilan-keterampilan yang lainnya. Yang ketiga, yang terakhir di sini adalah bagaimana penilaian pembelajaran itu kita laksanakan. Di sini kita akan melaksanakan 3 penilaian proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang pertama adalah penilaian sebagai pembelajaran atau istilah lain disebutkan yaitu assessment as learning. Yang kedua adalah penilaian untuk pembelajaran yaitu assessment for learning. Yang ketiga adalah penilaian terhadap pembelajaran yaitu assessment of learning. Apa yang membedakan ketiga dari proses penilaian pembelajaran yang kita kembangkan di dalam kelas di sekolah SD SMA? Yang pertama yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Di sini mengacu pada proses di mana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa bisa menilai sendiri kemampuannya. Siswa bisa menilai kemampuan temannya. Di sini kami sebagai guru yang mengajar di dalam kelas memandu dan menyiapkan format-format penilaiannya. Yang kedua adalah penilaian untuk pembelajaran. Di sini ditekankan atau mengacu pada penilaian terhadap materi yang diajarkan. Sehingga kami atau guru dapat menyusun pembelajaran yang sesuai. Contoh sederhana di sini ketika ada PH. Dari PH anak-anak yang diajarkan, kita akan melihat hasil dari nilai harian itu. Ketika nilai harian itu baik, berarti kita bisa menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak, yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ternyata misalnya di suatu saat PH atau penilaian harian anak-anak ternyata kurang, maka bisa kita evaluasi lebih lanjut. Pembelajaran kita bisa rancang lagi, kita optimalkan lagi, sehingga dari penilaian harian yang ada, itu ada peningkatan. Ketika ada peningkatan, berarti proses yang kita rancang dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Yang ketiga adalah terakhir penilaian terhadap pembelajaran. Di sini yang terakhir kita mengadakan ujian. Kalau istilahnya sekarang ini adalah sumatif. Nah, di sini kita akan mengadakan penilaian terhadap proses belajar anak-anak pada kurun waktu tertentu. Yang ini nanti ketiganya akan kita formulasikan, akan kita buat persentase dan ini masuk dalam rapot yang nantinya akan kita bagikan kepada Bapak Ibu di setiap semesternya terhadap perkembangan hasil capaian belajar anak-anak, baik yang ada di tengah semester maupun yang ada di akhir semester di setiap semesternya. Begitu Bapak-bapak serta Ibu-ibu yang kami hormati, bagaimana mulai proses pembelajaran yang kita kemas di dalam kelas maupun sampai dengan penilaian pembelajaran yang kita lakukan pada anak-anak kita. Next, Ustaz. Untuk itu kami
di sini juga di tahun ajaran baru 2023-2024 membutuhkan support dan dukungan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini dalam rangka meningkatkan optimalisasi anak-anak di proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, sehingga anak-anak bisa merasa optimal proses pembelajarannya, anak-anak bisa termotivasi pembelajarannya, anak-anak bisa di akhir pembelajaran bisa memiliki kemampuan serta keterampilan yang kita harapkan bersama-sama. Untuk itulah support dari orang tua, dari Bapak Ibu senantiasa kami harapkan. Yang pertama, yang telah kami sampaikan di awal tadi, kita akan berupaya bersinergi dengan sekolah. Wali murid, Bapak Ibu bisa bersinergi dengan sekolah dalam mengawal pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, untuk kelancaran kebutuhan itu, maka kami juga mengharap adanya penyediaan perangkat pembelajaran, tentunya ini sesuai dengan kebutuhan anak. Anak-anak bisa kita lengkapi, entah itu berupa laptop, ataupun berupa Chromebook, ataupun bisa berupa tablet. Hal ini dalam upaya untuk optimalisasi pembelajaran di dalam kelas, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal. Karena pembelajaran di dalam kelas nantinya di tahun ajaran baru, kita sudah memiliki perangkat pembelajaran yang berbasis e-learning sekolahku. Kemudian sekiranya untuk memahami secara teknis bagaimana perangkat yang digunakan itu, secara teknis minimal bisa kami sampaikan di sini, misalnya prosesornya, misalnya Core i3 itu sudah cukup Bapak Ibu atau sejenisnya. Kemudian memori atau RAM-nya 4 GB, kemudian storage-nya SSD 256, Windows 10, kemudian akan lebih baik lagi jika ada pelindung fisik, sehingga nantinya alat yang dibawa anak-anak itu bisa aman. Dan yang terakhir juga nanti mohon bisa dipertimbangkan ukuran dan berat perangkat yang dibawa ke sekolah, sehingga anak-anak ketika membawa perangkat tersebut memasukkan di dalam tas juga merasa aman, nyaman, dan tidak terlalu berat. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, informasi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan Q&A pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua, kami selaku guru yang ada di sekolah, kemudian orang tua sangat mendukung pelaksana ini. Dan tentunya tujuan ini semuanya adalah memberikan bekal yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih kami sampaikan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, demikian tadi pemaparan materi berupa sosialisasi rencana tahun ajaran baru ke depan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Gatot Bambang Sutrisno selaku Wakil Kepala Sekolah SD Al-Hikmah Surabaya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Ayah Bunda. Jika ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Raise hand dulu Ayah Bunda nggih, agar nanti bisa kami buka unmute-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Saya Mama dari Alisa 4F. Saya mau nanyakan kurikulum Merdeka ini tugas-tugas cenderung berkelompok.
lalu pakai presentasi, mengundang orang tua gitu. Nah, misal di saat presentasi tugas, anak berhalangan hadir, mungkin karena sakit atau mungkin ada keperluan yang penting, itu gimana Ustadz? Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini langsung kami jawab. Baik, ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana tentang presentasi tugas? Tentunya di teman-teman tim 4, ketika ada kegiatan yang ternyata di situ ada berhalangan, maka ada waktu khusus yang disediakan oleh teman-teman, oleh guru-guru kami, sehingga anak Ananda yang berhalangan tadi tetap mendapatkan haknya, tetap ada penilaiannya. Meskipun pada hari H, Ananda pada saat presentasi misalnya, ada kendala atau uzur yang memang tidak bisa ditinggalkan. Di sini kami tetap bahwa setiap anak harus mendapatkan proses penilaian yang adil, ya, proses penilaian yang sama sehingga kemampuan anak bisa terukur dan bisa ternilai dengan baik. Begitu Ibu dari kami, sehingga insya Allah bagi anak-anak yang mungkin ada kendala itu, kami alokasikan waktu khusus di mana mereka siap. Terima kasih Ustadz Garot Bambang Sutrisno. Demikian Bunda jawaban dari Ustadz Garot Bambang Sutrisno. Selanjutnya adalah Bunda Nasnin dari kelas 4F. Oh, mohon maaf, Ayahanda dari Ananda Nasnin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Bambang atas penjelasannya mengenai program pembelajaran ya. Perkenalkan saya Rafiq dari Wali Murid Ananda Nasnin 4F. Dari pemaparan tadi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan. Yang pertama, secara konkret dalam pelaksanaannya nanti Ustadz, mungkin day to day-nya gitu ya, hal-hal apa yang mengalami improvement atau ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pembelajarannya, mungkin secara technically konkretnya seperti apa. Yang kedua terkait dengan buku materi ya, mungkin nanti kita juga ingin tahu karena kan selama ini kan Ananda ini kan juga ada buku pembelajaran melalui buku-buku materi dengan platform nanti mungkin pembelajaran secara digital gitu ya. Gimana dengan buku materinya? Apakah nanti Ananda hanya sebagian aja yang dibutuhkan, misalnya yang khusus untuk memang mengacu kepada buku materi, ataukah nanti secara bertahap buku-buku materi pembelajaran Ananda juga berbasis digital? Itu ya. Sementara itu aja Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Garot. Baik, terima kasih dari Ayahanda dari Ananda Nasnin. Bapak, Ibu yang kami hormati, berkenaan dengan teknis pembelajaran. Nah, nanti perangkat yang pertama, perangkat yang disiapkan oleh anak itu terjadwal, Bapak Ibu. Terjadwal ya, karena kami tetap mempertimbangkan aspek fisik anak-anak, tetap mempertimbangkan motorik anak-anak, sehingga nanti setidaknya 3 hari dalam seminggu ya, 3 hari dalam seminggu itu kami menggunakan perangkat itu. Dan tentunya penggunaan perangkat itu pun tidak setiap jam pelajaran dalam 1 hari itu. Jadi kami batasi sehingga
aspek-aspek yang lain itu tetap terkontrol. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan buku materi? Nah, nanti ke depan buku materi ini berbasis digital yang sudah kita siapkan di sekolahku. Ya, sudah ada pengurangan pembelian buku secara fisik, buku paket secara fisik sudah ada pengurangan. Namun buku yang bersifat menunjang motorik halus anak-anak, contohnya misalnya tulis Arab, kemudian bahasa Jawa yang membutuhkan aksara Jawa, itu tetap kami adakan. Namun untuk buku-buku yang lain, insya Allah sudah kita siapkan modul-modul, termasuk bahan ajar dan materi pendukung, kemudian media-media pembelajaran, semuanya sudah kita lengkapi di e-learning sekolahku itu secara digital. Seperti itu Bapak. Sehingga nanti kebutuhannya, apa yang kami masukkan materi, yang kami berikan materi di e-learning itu akan lebih menarik lagi. Media-media konkret, media-media yang awalnya itu hanya gambar 2 dimensi mungkin, yang itu sangat membatasi pemahaman anak, akan kita tampilkan secara lebih real. Begitu Bapak. Jadi insya Allah dalam rangka pemenuhan materi, termasuk buku juga nanti ada pengurangan. Demikian Bapak, mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk Anda sini. Terima kasih Ustadz, itu aja sih dari saya. Terima kasih Bapak. Ustadz Gatot, ini ada pertanyaan via chat saya sampaikan ya. Yang pertama dari orang tua Ananda Akmal Sean kelas 4B. Ustadz, mohon info jika untuk membawa laptop dibawa setiap hari atau hanya saat pelajaran komputer. Monggo, demikian Ustadz. Baik, Ibu dari Ananda Akmal kelas 4B, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pembawa perangkat tadi adalah secara terjadwal, Bu. Jadi setidaknya misalnya 3 hari dalam 1 minggu, itu pun di luar pembelajaran komputer. Karena di pembelajaran yang lain di dalam kelas, kita membutuhkan optimalisasi itu, sehingga kebutuhannya nanti secara teknis sesuai dengan jadwal yang ada dan akan disampaikan nanti di awal tahun pelajaran baru ketika ada program semester. Jadi nanti di situ teknisnya akan terjadwalnya akan lebih detail gitu Bapak Ibu. Apakah setiap hari Senin, Rabu, Jumat atau di hari apa, begitu nanti disesuaikan dengan pertemuan wali murid, pertemuan Bapak Ibu di awal tahun ajaran baru. Begitu. Ustadz Alek, apakah sudah mewakili? Terima kasih Ustadz Gatot Bambang Sutrisno. Ini ada pertanyaan kedua via chat Ustadz, izin saya bacakan ya. Namun sebelum membacakan itu, Ayah Bunda, ini ada link presensi yang ada di kolom chat. Bisa sambil diisi, sambil saya membacakan pertanyaan selanjutnya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Aji, ayahnya Mas Syiham, kelas 4B. Ustadz, mohon bertanya, apabila anak dibekali perangkat sendiri, laptop atau tablet, bagaimana monitoring dan kontrol terhadap anak selama berada di sekolah terhadap risiko anak mengakses konten-konten yang mungkin bukan konsumsinya, misalnya konten game, konten kekerasan, konten dewasa, dan lain-lain. Karena tidak mungkin selama di sekolah guru mengawasi seluruh siswa secara terus-menerus. Mohon advice, apakah hal seperti ini sudah diantisipasi? Terima kasih. Monggo Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Alek dan terima kasih untuk Bapak Aji Ayanda dari Ananda Ilham kelas 4B. Bapak, Ibu,
dalam membawa perangkat nantinya, itu kita semua memang harus dan wajib bahwa perangkat itu aman. Kita semuanya setuju seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nantinya ketika perangkat itu dibawa sesuai jadwal yang ada, maka pada pagi hari semua perangkat itu akan kita simpan. Ya, perangkat yang dibawa oleh anak itu kita simpan di lemari guru. Semuanya disimpan di lemari guru sebelum pembelajaran. Oke, semua disimpan di sana, dikunci, dan pada saat pembelajaran itulah, ya, hanya pada saat pembelajaran itulah, kemudian perangkat itu kita berikan pada anak. Sehingga pada saat anak-anak belajar, pada saat anak-anak membuka laptop misalnya, membuka aplikasi misalnya, ini senantiasa terkontrol oleh guru-guru yang ada di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selesai pembelajaran, misalnya di jam berikutnya itu tidak menggunakan pembelajaran itu, karena di jam berikutnya misalnya aktivitas olahraga atau aktivitas fisik yang lain, atau kegiatan yang lain, maka perangkat itu kembali ditutup, kemudian dimasukkan di lemari guru kembali. Setidaknya ketika sampai pulang, baru perangkat itu kemudian kita bagikan lagi ke anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga berdasarkan apa yang kami sampaikan tadi di awal, adanya segitiga segitiga optimalisasi dari kerjasama dengan wali murid, itu juga yang kami mohon bisa ada bantuan di situ, Bapak Ibu, sehingga kami ketika anak-anak di rumah, anak-anak di sekolah itu sama-sama bisa kita kontrol secara bersama-sama. Begitu harapan dari sekolah, karena di lain sisi kebutuhan untuk belajar anak-anak itu yang terus kita optimalkan, terus kita bekalkan pada anak-anak. Seperti itu. Sehingga kami memiliki visi dan misi yang sama dengan Bapak Ibu di rumah dalam rangka menjaga anak-anak ini untuk hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Begitu Bapak Ibu sekilas yang kami berikan nanti. Terima kasih Ustadz Gatot Bambang Sutrisno. Selanjutnya ini ada usul dari Bunda Alfia. Titip usul Ustadz, karena nantinya semakin banyak menggunakan perangkat, bisa tetap dipantau screen time diimbangi dengan kegiatan fisik. Ini pesan dari Bunda Alfia. Selanjutnya Ayah Bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung sekarang ada Ustadz Gatot Bambang Sutrisno selaku Wakil Kepala Sekolah. Bunda Karisa 4F. Monggo. Oh Ayah Ananda Karisa, mohon maaf Ayah. Assalamualaikum Monggo, warahmatullahi Ayah. wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Saya Dinda, wali muridnya Karisa Novalin pada LPP dari 4F. Berkaitan dengan perangkat laptop ataupun tablet yang digunakan. Karena kan sistem operasi dari tablet dengan laptop cenderung berbeda Pak Ustadz. Cenderung berbeda. Kami mau nanyakan apa aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Khawatirnya aplikasi pada Windows dan tablet itu tidak cocok karena kecenderungannya anak-anak lebih senang menggunakan tablet karena lebih ringan dibandingkan dengan membawa laptop. Makanya barangkali kita bisa diinformasikan lebih awal apakah aplikasi tersebut bisa digunakan di tablet atau tidak. Jadi sehingga kalau apabila tidak bisa ya kami terpaksa harus menyiapkan laptop untuk Ananda. Ya, betul. Terima kasih Pak Ustadz, mungkin bisa disampaikan aplikasi yang digunakan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ayanda Karisa kelas 4F. Terima kasih Bapak. Dan begini Bapak Ibu, di sekolah
atau di dalam kelas itu kami hanya menggunakan satu aplikasi, yaitu optimalisasi sekolahku, sekolahku ya, Al-Hikmah e-learning di sekolahku itu. Nah, di dalam aplikasi itu yang sudah disiapkan oleh teman-teman guru adalah semua kebutuhan Ananda yang sudah terkontrol ya, yang sudah terkontrol, yang sudah terverifikasi. Nah, baik itu video-video yang apa itu namanya, yang akan ditampilkan, yang menunjang proses pemahaman materi anak, termasuk juga materi-materi yang lain. Itu sudah terseleksi, dan hanya satu aplikasi ini yang digunakan ya, yaitu Al-Hikmah e-learning sekolahku itu, yang insya Allah di masa pandemi dulu itu sudah anak-anak sudah apa itu namanya familiar dengan aplikasi ini, Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini yang di tahun-tahun terus ke depan ini mengalami apa itu namanya, mengalami penyempurnaan ya, penyempurnaan. Dan itu sudah lengkap, dan itulah satu-satunya aplikasi yang digunakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Setidaknya ada di bawah, di bawah itu ada misalkan web lain atau ini, atau apa itu, informasi bisa mengakses di web yang lain atau di mana saja, itu pun harus kita verifikasi dulu. Itu pun harus kita lihat, kita teliti lagi apakah informasi itu akurat, apakah informasi itu benar sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan kedalaman ilmu yang akan dipelajari oleh anak-anak. Dan akses ke arah sana itu nanti ditampilkan juga di e-learning sekolahku, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi hanya satu yang kita gunakan. Dan insya Allah untuk bisa mengakses ke sana di e-learning sekolah itu, baik tablet maupun laptop, itu semuanya bisa. Jadi ketika kita buka itu, kita masukkan, insya Allah akses ke arah sana bisa diwadahi meskipun perangkatnya berbeda. Oke. Pilihan perangkat berbeda sesuai dengan kehendak yang disiapkan oleh orang tua. Begitu Bapak dari Ananda Karisa 4F, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup nih Bapak. Selanjutnya ada Bunda dari Ananda Radika kelas 4C. Nggih, matur nuwun Monggo, Ustadz. Bunda. Iya, maaf saya sambil nyetir jadi nggak langsung fokus, cuman menyampaikan ini Ustadz. Kalau metode pembelajaran yang Ananda pakai kan melalui e-learning ya. E-learning itu kan udah lama. Dan ya alhamdulillah sangat bermanfaat. Cuman boleh saran nggak Ustadz? Jadi ketika Ananda menjawab ada yang keliru, ada yang salah, apa bisa dikasih apa jawaban di catatan atau di kolom apa gitu, jawaban yang benarnya gitu Ustadz. Ya, jadi kadang kan semakin tinggi grade-nya anak kan, kadang mungkin orang tua juga pemahamannya beda ya, pelajaran dulu sama sekarang. Jadi mungkin itu yang apa, kalau Ananda nanya jawabannya yang ini apa Bunda gitu. Jadi kadang kami juga, oh jadi mau nggak mau kita wapri ustadznya, kalau screen catch gitu, terus wapri ustadz apa ustazah, ini jawabannya mana. Tapi boleh saran untuk apa ya, untuk ke depan boleh nggak ada kolom yang tersedia untuk jawaban yang memang benar itu gitu Ustadz ya. Terima kasih, itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas masukan yang baik tadi, dan insya Allah nanti kita ke depan akan berupaya terus melengkapi ketersediaan fasilitas yang ada di e-learning tersebut.
Ya, kelengkapannya misalnya berupa masukan dari guru dan lain-lain. Namun memang kalau di kelas, ketika anak-anak sudah menggunakan e-learning itu, insya Allah ada pembahasan. Okay? Insya Allah nanti di kelas ada pembahasan, ketika ada anak-anak yang misalnya keliru jawabannya, di situ akan kita ulang lagi. Sampai ada setiap anak ini memiliki pemahaman yang sama. Jadi dari segi proses pembelajaran tadi, ya, dari proses pembelajaran dan penilaian tadi, insya Allah itu akan kita lakukan saat pembelajaran di dalam kelas. Itu Ibu, terima kasih atas masukannya dari Ananda Radika kelas 4C. Selanjutnya kepada Ayah Bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Alhamdulillah masih ada waktu sekitar 14 menit Ustadz nih. Nggih. Untuk diskusi dan tanya jawab. Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Ananda, orang tua Ananda Aiman kelas 4A. Ustadz, untuk pembelajaran lewat laptop tersebut, apakah tetap menggunakan buku tulis? Karena sampai saat ini di kelas 4, tulisan anak-anak masih banyak yang kurang baik. Mungkin bisa ditambah kelas khusus menulis rapi bagi anak-anak yang membutuhkan. Matur nuwun. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di dalam e-learning, ya, di dalam e-learning itu tentunya ada banyak variasi penugasan. Banyak variasi penugasan, banyak variasi soal. Nah, di antara variasi penugasan atau soal itu tentunya bisa beragam, ya, bisa beragam pengisiannya. Pengerjaannya bisa di e-learning, ataupun pengerjaannya ketika penugasan itu bisa di buku. Nah, itu yang memang di awal sudah kami komitmenkan bahwasanya penuntasan motorik halus, motorik anak-anak, penuntasan bagaimana hubungan fisik, kegiatan fisik anak-anak itu juga merupakan prioritas bagi kami. Tidak semata-mata semuanya itu berbasis e-learning, tidak semua kegiatan itu kemudian meninggalkan aktivitas yang bersifat fisik, aktivitas yang bersifat motorik tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi sebagai gambaran simpelnya, ketika misalnya ada pelajaran tulis Arab misalnya, ya, ini anak-anak tetap menulis menulis Arab, menyambung dan sebagainya. Karena itu tidak bisa diwakilkan sama e-learning, sama misalnya ketikan anak-anak, itu tidak bisa diwakilkan. Kemudian kayak tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya menulis bahasa Jawa atau kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya menggambar, atau di pelajaran pun juga ada, ya. Jadi di pelajaran yang lain bahasa Indonesia atau apa, di situ aktivitasnya bisa beragam. Begitu secara gambaran secara umumnya Bapak. Jadi hal yang mengenai bagaimana hands of activities tadi, kemudian bagaimana menjaga tumbuh kembang anak, ya, dalam proses belajar, supaya tumbuh kembang anak dalam proses belajar ini bisa baik, bisa nyaman, itu tetap menjadi prioritas kita. Begitu Ustadz Alek, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dan sekaligus masukan Ustadz. Ustadz, mohon maaf ini animus partisipan Ustadz. Ustadz mohon bertanya sehubungan dengan jawaban atas pertanyaan aplikasi yang digunakan. Kalau di e-learning selama ini jika ada video, beberapa saya lihat banyak berupa link YouTube. Video ada di YouTube. Sehingga mau tidak mau jika ingin membuka video di e-learning harus membuka aplikasi YouTube. Pengalaman kami di YouTube juga sangat rentan konten-konten yang bukan konsumsi anak-anak. Sehingga selama ini
kami membatasi Ananda untuk akses YouTube. Untuk kedepannya, apakah untuk konten video masih berupa link ke YouTube atau bagaimana? Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Ustadz Alek. Memang di proses pembelajaran sebelumnya ada beberapa konten yang kita ambil dari YouTube. Ya, namun seiring waktu hal-hal tersebut terus kita kembangkan, dan kita insya Allah mulai berbenah untuk e-learning tersebut dengan kita sudah menyiapkan tim multimedia, ya, sudah menyiapkan tim multimedia di mana ini tim ini khusus menyiapkan konsep-konsep serta video-video yang itu resmi dari produk SD Al-Hikmah. Dan itu memang kami mohon maaf, memang butuh waktu untuk pembuatan proses video yang diproduksi dari Al-Hikmah sendiri. Sehingga mungkin di beberapa hal masih kita ambil dari YouTube, itu kami mohon maaf. Tapi ke depan ini hal-hal yang bersifat itu terus kami sempurnakan. Begitu Ibu. Jadi insya Allah sedikit demi sedikit kami akan berbenah, kami akan menyesuaikan sehingga produk yang ada di dalam e-learning itu semuanya adalah produk dari teman-teman, dari guru-guru kami. Yang itu semuanya kami persembahkan yang terbaik untuk Ananda. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari orang tua Ananda Ahnaf, Ustadz. Ustadz, poin pertama terkait pra-akil balik tadi lebih terbahas secara psikologisnya. Apakah sudah ada yang dilakukan baik secara asesmen pun juga treatment dari sudut pandang agama? Karena fenomena pra-akil balik yang mengkhawatirkan. Terima kasih Ustadz. Monitoring, oke. Monggo Ustadz. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Alek, terima kasih Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya. Untuk yang utama tadi, memang untuk proses akil balik ini merupakan hal yang sangat kita fokuskan, khususnya untuk pendampingan di anak-anak kelas atas. Nah, secara konkret hal-hal ini sudah kita laksanakan di dalam kelas. Misalnya sudah kita bentuk, misalnya program keputraan. Ada program-program keputraan di sini yang membekali anak-anak yang sudah balik. Termasuk lagi ada program-program keputrian, ya, di mana program-program itu sangat membantu anak-anak ketika anak-anak itu sudah memasuki masa balik. Bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus memanage dirinya. Dan hal ini juga kita ajarkan di mata pelajaran Al-Islam. Di mata pelajaran Al-Islam, sudah di kelas atas gitu sudah. Coba kita sedini mungkin memperkenalkan hal-hal yang membantu anak-anak ketika mengalami proses akil balik tersebut. Begitu Ibu. Jadi bagaimana menyiapkan, harapan kami adalah menyiapkan anak-anak ketika dia sudah memasuki akil balik itu bisa menjalani masa itu dengan baik. Begitu. Dan program ini mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, insya Allah Ustadz yang ada di dalam kelas telah mengawalnya secara optimal. Begitu mungkin Ustadz Alek, terima kasih. Terima kasih Ayah Bunda atas masukannya. Kemudian ini ada pertanyaan, ada penanya yang resen Ustadz. Monggo Bunda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya Bunda dari Larasati kelas 4E. Mohon izin apakah di sekolah ada
kegiatan penjaringan bagi anak-anak yang berprestasi gitu ya. Kemudian ada program dari sekolah untuk mengikut sertakan ananda-ananda yang terjaring prestasi itu untuk bisa mengikuti kompetisi yang melatih anak-anak itu memiliki skill untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka berdaya saing di luar dari sekolah. Oke, gitu Ustadz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Nur adalah wali murid dari Ananda Larasati kelas 4E. Terima kasih Bunda. Jadi di sekolah kita sangat concern juga untuk mengembangkan potensi anak-anak. Potensi anak-anak ini kita kembangkan secara optimal. Tentunya di sini kita sudah ada tim penjaringannya. Baik untuk kebutuhan lomba di bidang matematika, sains, atau kebutuhan lomba di bidang yang lain. Termasuk ketika ada lomba-lomba di bidang agama, mengaji anak-anak itu sudah kita persiapkan. Dan teman-teman ketika ada informasi itu selalu memberikan penjaringan ya, memberikan seleksi pada anak-anak sehingga anak-anak yang berpotensi ini terus kita kembangkan potensinya. Dan alhamdulillah di semester 2 ini sudah banyak prestasi yang dihasilkan oleh anak-anak. Baik itu lomba secara online maupun lomba secara offline. Itu Ibu. Yang terakhir yang membanggakan dari kami dari SDA Ligma itu Ananda yang saat ini kelas 5 ya, ada kelas 5 itu lomba bercerita itu juara 1 di tingkat kota. Itu termasuk juga dia nanti juga akan melanjutkan di tingkat provinsi. Sebagai contoh seperti itu, Bu. Termasuk banyak prestasi-prestasi yang lain yang berhasil diraih oleh anak-anak kita. Tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi olahraga pun juga. Misalnya ekstra taekwondo begitu. Juga ada pelatihan-pelatihan yang nantinya akan mendelegasikan siswa-siswa yang berpotensi itu di ajang pertandingan-pertandingan begitu. Jadi baik dari ekstra, baik dari pembelajaran dan lain-lain itu kita sangat concern pada kemampuan anak untuk bisa kita bimbing lebih lanjut untuk mewakili sekolah. Begitu Ibu. Terima kasih. Ustadz, ini masih ada beberapa pertanyaan. Tidak apa-apa Ustadz, sudah pukul 9:23. Saya bacakan ya Ustadz. Mungkin satu dulu, nanti kalau pertanyaan yang lain bisa melalui wali kelas, Ustadz Alek. Siap. Monitoring harian dan koordinasi harian antara pengajar dan wali murid gimana ya Ustadz? Karena buku penghubung berbasis aplikasi yang ada di e-sekolahku, saya lihat belum update. Apakah itu masih dipakai ke depannya? Ataukah ada mekanisme pemantauan orang tua secara berbeda secara harian begitu Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Alek. Jadi Bapak Ibu sekalian, komitmen kita adalah bagaimana kita bisa mengakomodir perkembangan teknologi. Di situ pergeseran perkembangan teknologi tadi kami sampaikan bahwasanya ini menunjang kemudahan karena sudah tidak terbatas pada ruang, waktu, bisa di mana saja, kemudian juga tidak tergantung pada perangkat tertentu dengan buku atau yang lainnya. Sehingga untuk buku penghubung, insya Allah kami sudah membuatkan
hal tersebut di aplikasi. Namun demikian, memang kami mohon sekali supaya terjalin komunikasi ya, supaya terjalin yang baik. Kemudian kami juga bisa memantau perkembangan Ananda di rumah. Hal tersebut sangat kami butuhkan. Jadi sekali lagi juga kami mohon maaf. Di sisi lain kami dalam tanda kutip membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya dalam hal pengisian buku pembuku ini, karena itu adalah sebagai salah satu upaya kami ya, salah satu dari upaya kami untuk memantau perkembangan Ananda di rumah, bagaimana sholat Ananda, bagaimana perilaku sosial, perilaku yang lain di rumah. Jadi sikap-sikap Ananda itulah yang kami butuhkan Bapak Ibu. Dan sekali lagi juga melalui forum ini kami mohon bantuannya untuk bisa bekerja sama, bersinergi lagi di tahun ajaran baru dalam hal bagaimana kita sama-sama bisa mengawal ya, sehingga Ananda ini nantinya data-data yang kami berikan nantinya oleh Ananda itu sesuai dengan harapan kami sebagai guru, sesuai dengan harapan Bapak Ibu selaku orang tua. Begitu, Ibu. Terima kasih, Ustadz Alek. Terima kasih Ustadz Gatot Bambang Sutrisno. Ini ada tiga pertanyaan Ustadz. Saran dan pertanyaan? Masih bisa Ustadz? Ya. Mungkin yang pertama dari Bunda Ami 4D. Assalamualaikum Ustadz, izin saran agar anak-anak tidak kekurangan paparan sinar matahari. Bagaimana jika setiap hari ada waktu anak-anak berjemur sambil beraktivitas, mungkin sekitar 10 menit. Matur nuwun. Bagus. Baik, terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah ini pesan atau masukan yang bagus, karena memang sampai dengan semester ini kami masih menjadwalkan setiap anak itu senam pagi sebelum masuk sekolah itu seminggu sekali, karena memang keterbatasan tempat kami. Itu pun nanti kami bergantian dengan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu senam. Yang pertama anak-anak menghirup atau berjemur ya saat senam. Yang kedua juga kita upayakan saat anak-anak upacara. Saat upacara itu kita kondisikan di luar ruangan, di outdoor, dalam rangka selain upacara juga ada kesempatan anak-anak berjemur di sana. Dan sementara memang itu yang bisa kami lakukan dengan segala keterbatasannya, karena memang kami harus berbagi untuk di semua jenjang mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Begitu Ustadz Alek. Dan mohon maaf karena juga setelah ini ada pertemuan Ustadz Alek, saya di kelas 2, mungkin masukannya atau pertanyaannya nanti bisa ditulis dan disampaikan di wali kelas masing-masing. Begitu nggih? Siap Ustadz Gatot Bambang Sutrisno. Demikian ayah bunda pemaparan materi dari Ustadz Gatot Bambang Sutrisno tentang kesiapan dan persiapan Al-Hikmah di tahun ajaran baru dan insya Allah berlaku selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda, atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, atas masukan yang disampaikan kepada kami. Insya Allah semua pertanyaan akan dijawab. Kemudian dan masukannya insya Allah akan kami pertimbangkan untuk kebaikan ke depannya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa penutup majelis dan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, mohon maaf Bunda. Sebelum meninggalkan tempat, kita berfoto bersama dulu. Sudah siap Ustadz Ahmad? Ya.
Ayah Bunda bersiap untuk berfoto dulu nggih. 1, 2, 3. Oke. Halaman selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi untuk halaman selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Halaman keempat Ustadz nggih, siap nggih? 1, 2, 3. Demikian Ayah Bunda, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ayah Bunda untuk memenuhi undangan kami dalam rangka pemaparan kesiapan kami dalam menghadapi tahun ajaran baru. Kami mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan dan kami mohon maaf atas segala kekurangan karena itu datangnya dari kami dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Terima Ustaz. kasih. Sabi-sabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Bunda. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Saya live dulu nggih Ustaz Alek. Yes. Ustaz Dalila, mohon maaf, saya izin live dulu. Ustaz Ahmad. Ustaz Alek. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ayah Bunda. Matur nuwun Ayah Bunda. Terima Ustaz Ustazah, mohon izin live dulu. Nggih, monggo matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum.